Halo, buka kameranya. Halo, Iya, iya, buka iya. Sebentar ya. kamera. Ya, Oke. Tapi agak-agak kabur ya, kameraku kurang cantik dia. iya, Hmm. Jadi apa iya. ya, kabur dia. Anggap Apakah anggap ada? anggap. Iya, Hmm. menurut saudara apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat itu? Benar. Di dalam hukum Taurat pasti ada kebenaran. Karena itu bersumber dari Allah sendiri yang disampaikan kepada Musa untuk diberitahukan Musa kepada seluruh bangsa Israel. Terus, kenapa Paulus mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat? Oke, pertanyaan yang bagus. Pernyataan Paulus itu sebenarnya mengarah pada lebih berfokus pada keselamatannya. Bahwasanya dulunya sebelum Yesus, keselamatan itu hanya diperoleh dari hukum Taurat itu. Artinya kerangka acuan keselamatan Taurat itu penebusan dosa contohnya, ya, bahwa untuk penghapusan dosa kan harus ada korban bakaran, begitu kan, melalui kemah suci yang dilakukan oleh imam Lewi. Tetapi setelah Yesus Kristus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, Taurat itu Taurat itu sudah selesai, sudah digenapi oleh Yesus, oleh kehidupan Yesus, dan kiblat kami ini, kiblat orang percaya itu jadi Yesus. Sebenarnya gini dia cuma pembaptisan itu, baptisan dalam air itu sebenarnya adalah ketika aku nih, si Immanuel nih dibaptis dalam air, dibaptis selam lah contohnya nih. Artinya aku ini, jikapun aku mati sudah di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi di depanku untuk dihakimi. Aku mati dalam Kristus. Artinya apa? Aku dibenarkan oleh kematian darah Kristus itu. Dan kebangkitan Yesus, aku bangkit di dalam kebangkitan Yesus itu sendiri. Gitu. Berarti bagi saudara kebenaran Taurat itu nggak berfungsi, nggak ada fungsinya. Sudah selesai, penghapusan dosa bukan lagi melalui korban bakaran. Berarti artinya bahwa ketika dia terpilah, kebenaran Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dan bagi orang Kristen kebenarannya adalah Kristus yang mati di atas salib. Bukan begitu? Iya dong. Kenapa begitu? Salah lah. Lah, kalau Kristen mengharap kebenaran ada di dalam hukum Taurat untuk Kristen, maka sia-sia kematian Kristus. Bukan begitu. Nah, terus Anda ingin mengharapkan kebenaran. Tunggu. Anda ingin mengharapkan kebenaran ada di Taurat untuk Anda. Kan Taurat bukan untuk Anda. Kan Taurat itu bukan untuk Anda. Untuk saya. Di mana Taurat itu untuk Anda? Di mana? Contoh nih pertanyaannya, Immanuel, apakah di gerejamu, akulah dulu ya, apakah di gereja adakah disebutkan setiap hari Minggu di gereja hukum Taurat, 10 hukum Taurat ada? Nah, nggak nyambung. Pertanyaan saya, ada nggak? Kalau di gereja Anda menggunakan hukum Taurat, berarti Anda masih mengharapkan kemudian kebenaran dari Taurat. Berarti sia-sia kematian Kristus. Pemahaman yang saya. Bukan pemahaman saya yang salah. Kalian menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk apa? Sementara kitab itu bukan untuk kalian. Itu loh. Pertanyaan saya apa? Adakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Anda? Anda mengatakan ada. Mana dalilnya? Di dalam gereja pada hari Minggu kami menggunakan. Tak ada, bukan itu yang kutanya. Yang saya tanya, mana dalilnya hukum Taurat itu untuk orang Roma? Orang di luar Yahudi yang pertama menjadi Kristen itu adalah orang Roma. Orang di luar Yahudi yang pertama menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi itu orang Roma. Anda terlalu jauh. Kita masuk ke dalam orang-orang Roma, gereja-gereja awal mula. Pertanyaan saya,
adakah hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Roma? Untuk Pilatus lah dulu, untuk Pilatus. Yang berhubungan langsung dengan Yesus, Pilatus orang Roma. Ada enggak kemudian hukum Taurat itu untuk Pilatus? Oh, Pilatus kan dia bukan Yahudi, bukan Kristen. Iya, itulah yang kumaksud. Ada enggak hukum Taurat itu? Lucu ente ini. Ada enggak hukum Taurat Pilatus itu orang Romawi, dia masih menyembah dewa Jupiter. Iya, kalau begitu, adakah kemudian hukum Taurat itu untuk dia? Untuk apa sama dia hukum Taurat? Lah sama dengan kamu, untuk apa kamu hukum Torah sementara kamu bukan orang Yahudi? Lucu kau. Lucu. Kenapa kau paksa kau perkosa aku? Sekarang begini, andaikan kau hidup di zaman Yesus, adakah hukum Taurat itu untuk Anda? Kalau aku nggak percaya hukum Taurat, untuk apa sama aku itu? Iya makanya, kalaupun kau percaya, pertanyaan saya, ada nggak hukum itu untuk Anda? Untuk apa? Kalau untuk Pilatus, makanya kau bingung sendiri kan, untuk apa katanya? Lah memang hukum Taurat itu bukan untuk Anda. Begini, kalau Anda yang hidup sesaman Yesus aja Taurat itu bukan untuk Anda, apalagi hidup di zaman sekarang. Terus Anda tampil mau memperlihatkan sok paten, sok cantik. Kami pemegang Taurat loh. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalian menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi itu hanya untuk nipu lawan. Paham? Oke. Pernah kau tahu kisah Ruth dengan Ruth dan Naomi? Enggak. Ruth dan Naomi, si Ruth ini dia bukanlah dari perempuan Israel, bukan. Terus? Tetapi dia itu adalah menantunya si Naomi meninggallah anak si Naomi ini. Dia bukan perempuan Israel dia, tapi menantu si Naomi orang Israel. Nah, meninggallah anak si Naomi ini, tetapi si Ruth ini percaya dia sama si Naomi ini. Lalu dia orang luar, bukan orang Israel, tapi percaya dengan hukum Taurat dan dia diselamatkan. Dan si Ruth ini tercatat dalam garis keturunan Yesus yang suaminya si Boas. Sekarang bukan itu yang jadi permasalahan. Hukum Taurat ini kau tuliskan ataupun kau ucapkan di dalam dialog-dialog seperti ini. Kalau tidak ada tertulis, lah buat apa? Buat apa kau menggunakan kitabnya orang Yahudi kalau itu bukan untuk kalian? Untuk apa? Kau pernah baca tentang Naaman yang orang Turki ya, perwira yang dia akhirnya karena dia datang kepada Nabi Elisa, sembuh dia setelah mandi di Sungai Yordan. Dia percaya kepada Allah Bapa, kepada Allah pada perjanjian lama itu. Orang luar percaya pada Taurat dan diselamatkan. Kalau nggak percaya untuk apa? Jadi Kristen nggak dia? Kau bodoh kali kau. Jadi Kristen nggak dia? Jadi Kristen nggak dia? Saya katakan samamu, dengar. Saya katakan samamu, orang asing yang hidup di tengah-tengah Israel, Bani Israel, kalau mereka kemudian mengkaitkan diri mereka dengan hukum Taurat, boleh. Tetapi mereka bukan Kristen. Lah, bagaimana Anda bisa memadukan dua ajaran yang berbeda, yang berselisih? Kontradiksi. Yang salah kau. Kenapa kau jadi Kristen salah? Kok saya jadi yang salah? Pertanyaan saya jelas sekali. Adakah hukum Taurat itu untuk Kristen? Tidak ada. Paulus sendiri yang menerangkan, jika kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka kamu keluar dari kasih karunia. Kurang cukup dalil itu. Kenapa bisa demikian? Karena Paulus memang ingin menghapuskan hukum Tuhan. Dia mau hukum Tuhan itu hilang di muka bumi, dan yang berlaku adalah hukumnya dia. Itu
itu Paulus. Nggak ada lagi. Tidak dong. Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Paulus itu menginginkan hukum Tuhan itu tak ada lagi. Makanya kalau ada pengikutnya masih mengharapkan ada kebenaran di Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Paulus itu ingin hukum Tuhan itu dilenyapkan. Tidak ada hukum Tuhan. Tidak ada lagi hukum Tuhan. Aku tanya dulu kau. Rasul, 12 rasul ini tidak termasuk Paulus ya. Kan kita sama tahunya itu. Aku tanya dulu kau. Bahwasanya orang yang ikut bersama dengan Yesus pada masa hidup Yesus itu, salah satunya murid yang dikasihi itu namanya Petrus. Ya, Petrus ini. Murid yang menjadi batu karang, toko guru, artinya dia itu menjadi kepada Petrus inilah umat itu menjadi batu pondasinya. Kutanya dulu kau, apakah Petrus menyalahkan Paulus dalam pekabaran Injilnya? Di mana kemudian Anda bisa memberikan bukti kepada saya? Dan kau. Di saat Petrus pernah bertemu dengan Paulus, dan apa pendapat Petrus terhadap Paulus? Paulus berkata dalam, kutanya dulu kau, bahwasanya Petrus tidak menyalahkan atas pekabaran Injil yang dilakukan Paulus. Bahkan Paulus pernah menegur Petrus, dan Petrus pun tidak menyalahkan atas teguran itu. Sekalipun si Paulus ini bukanlah 12 rasul, tetapi Paulus menegur Petrus. Dan di akhir di A1 atau 2 Petrus, di surat Petrus dikatakan bahwa hikmat Paulus yang diperoleh dari Allah itu adalah benar. Paulus membenarkan hikmat yang dimiliki oleh Paulus. Petrus membenarkan Paulus yang hikmatnya itu. Betul kan? Sekarang saya bernarasi. Silakan. Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu. Kepada siapa? Itu aja ya. Ya tunggu dulu. Itu aja ya. Ya harus dong. Kan ini ucapan Yesus kepada Petrus. Silakan. Boleh. Benar nggak itu ucapan Yesus kepada Petrus? Iya dong. Anda harus akui itu. Betul. Silakan. Iya, Anda harus mengakui bahwa Petrus akan kedatangan penyesat dengan memakai nama Yesus. Anda harus percaya itu dong. Lalu kemudian Yesusnya mengatakan, nabi palsu itu akan memakai namaku. Nabi palsu itu melakukan mukjizat. Nabi palsu itu melakukan tanda yang dahsyat. Sekiranya mungkin menyesatkan siapa? Murid-murid pilihan termasuk Petrus. Jadi peluang yang Yesus sampaikan adalah waspada kepada penyesat, akan datang kepada kamu memakai namaku. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan Petrus diajarkan oleh Paulus, dia membenarkan, berarti Petrus sudah jadi korban. Berarti Petrus sudah menggenapi nubuat. Karena Paulus sendiri mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Itu satu. Ketika saudara sudah mengatakan bahwa ada nubuat Yesus kepada Petrus agar waspada kepada penyesatnya, memakai nama Yesus, mengaku bertemu kemudian dengan Yesus di padang gurun dalam bilik. Pertanyaan saya, siapa oknum tersebut? Siapa penyesat itu yang ketemu dengan Petrus? Yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, siapa? Banyak. Tahu? Siapa? Siapa yang pernah bertemu dengan Petrus dan mengaku dia bertemu dengan Yesus di padang gurun itu siapa? Jangan tahu juga. Kau kan mengarah-arahkan biar aku menjawab Paulus. Lah kalau bukan Paulus lalu siapa? Kompel. Mali. Ditampung ya. Iskak. Darto Helen. Siapa yang ketemu dengan Petrus? Ayo. Jadi kalau hari ini Anda membenarkan ajaran Paulus dengan membawa-bawa Petrus, pertanyaannya berarti Petrus sudah menjadi korban sesuai dengan nubuatan Yesusnya. Waspadalah, berarti Petrus tidak waspada.
Nah, kembali kepada bahasan kita, kalau Anda sebagai pengikut Paulus mengatakan bahwasanya ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti Anda durhaka kepada Paulus. Paulus itu misinya menghapus seluruh hukum Tuhan. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya di Matius 24 nomor 15, apabila kau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus, sesuai dengan Daniel, dia akan membalikkan hukum Tuhan daripada menghentikan. Nah, itu siapa yang bertemu dengan bertemu Mesias di padang gurun, bertemu melihat Mesias dalam bilik? Itu siapa itu? Lalu kemudian bergelar di tempat yang suci kudus, yaitu yaitu Rasul. Itu jelas itu. Makanya sekali lagi saya katakan, Paulus ini mengambil kemudian pengajaran sebagai orang yang menggenapi nubuatan Yesus, yang Yesus katakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Pauluslah itu orangnya. Sekarang ketika Paulus itu datang, adakah Paulus mengajarkan hukum Taurat? Tidak ada. Paulus mengatakan hukum Taurat itu sampah, tinjak kotoran. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu bukanlah sebuah kebenaran. Tidak ada orang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Kenapa Anda masih membawa-bawa kitabnya Yahudi terjemahannya? Supaya kalian pakai untuk nipu lawan. Kami orang Yahudi loh, kami ajaran Yesus loh, kami ajaran Musa loh. Tapi adakah kalian melakukan ajaran Musa? Tidak ada. Mana ajaran Musa yang kalian lakukan? Oke. Jadi kesimpulannya, kalau kamu masih mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka percuma Yesus itu mati untuk Kristus itu mati untuk kalian. Percuma. Udah? Udah. Oke. Itulah dulu bahasan kita tentang kekristenan. Sekarang mari kita telah Islam ini. Masuk dulu kita ke Islam ya. Islam ini siapa ini Islam ini? Itu pertanyaan Juma. Siapa ini Islam ini? Dari mana berasal? Siapa Islam diikutinya? Oke, baik. Baik. Kalau Anda membaca Yeremia 29 nomor 11 nomor 12, Tuhan mengatakan begini di sana. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, bukan rancangan yang menyesatkan. Yeremia nggak ada hubungannya dengan Islam. Tolong. Ambil aja. Anda membahas Islam kan? Karena kalau saya membahas Al-Quran itu sudah dijelaskan. Al-Quran, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Arti ini telah kusempurnakan agamamu. Disempurnakan berarti Islam itu sudah ada dari dulu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Yesus disebut sebagai pembawa damai sejahtera. Bahkan Yesus disebut sebagai juru selamat, bukan juru Kristen. Islam itu netral, Islam itu artinya damai sejahtera. Ketika Yesus datang mengajarkan damai sejahtera, Lukas 24 nomor 36, damai sejahtera, Islam untuk kalian semua. Aku tinggalkan damai sejahtera, aku tinggalkan shalom. Islam untuk kalian semua. Apakah kau percaya bahwa Yesus itu juru selamat? Saya percaya Yesus juru selamat untuk kaumnya Bani Israel. Al-Quran mengatakan itu. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Tapi hanya untuk Bani Israel. Kalian penumpang gelap, jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Sekarang pertanyaan saya, ada enggak Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh umat manusia? Oke. Tunjukkan dalilnya. Aku lupa ayatnya ya. Ada dua kawanan domba, satu yang dari umat Israel, satu lagi yang di luar umat Israel. Oh, salah ente. Yohanes 10, salah ente. Ketika Yesus lanjut. Ketika dia mengatakan bahwasanya ada juga dombaku di luar kandang ini, aule. Ada dombaku di luar kandang ini, aule.
Maksudnya apa? Ada domba di luar kalangan Israel pada masa itu. Domba yang mana? Baca Yehezkiel 5 nomor 12. Keturunan Israel itu hanya dia, mereka yang digelari domba. Yeremia 50 nomor 17. Yang dimaksud domba adalah anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub ini ketika Tuhan memilih mereka, mereka kemudian melakukan pembangkangan terhadap Tuhan. Maka mereka sepertiga dibunuh di jalan pada saat perjalanan dari Mesir, sepertiga kemudian mereka saling membunuh, sepertiga lagi kemudian dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin. Maka yang dimaksud Yesus adalah domba-domba di luar kandang, itu adalah Bani Yakub yang di luar Israel, kota Yerusalem. Begitu kawan, jangan kau menganggap dirimu domba, kau itu serigala. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi ketika ingin membunuh Yesus. Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga. Data Yohanes 11 nomor 51-52 bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu. Bahkan bukan hanya bangsa itu, tetapi untuk mempersatukan anak-anak Elohim yang ada di seluruh penjuru bumi. Maksudnya anak-anak Elohim itu ya Bani Yakub, bukan kalian. Begitu saudara. Jadi Anda harus memahami bahwasanya domba-domba di luar Bani Israel, di luar Aule, bukan di luar Bani Israel, tapi di luar Aule, di luar kandang itu bukanlah non-Yahudi, tetapi orang Israel Bani Yakub yang ada di luar daripada Aule pada masa itu. Ya, jadi Kristen ini bukan pengikut Yesus, bukan umatnya Yesus. Kalian itu umatnya Paulus. Oh, sebentar. Yohanes 10 ayat 16 dengan judul perikop gembala yang baik ya. Iya. Oke. Ini pernyataan Yesus di Yohanes 10 ayat 16 ini aku bacakan. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Kenapa aku juga? Salah itu. Kok aku juga? Baik caranya baca, nanti diprotes lagi sama orang. Ini aku baca. Bukan aku ya, juga. Ini ayat 16. Aku juga katanya. Ini TB terjemahan baru. Oh TB ya, lanjut. Nah, ada aku juga mungkin. Ada juga sebentar. Atau aku juga atau ada sebentar. Lagi. Ini TB ini baru beli ini Alkitabku ini. Oh 2023. Aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini, katanya. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Oke ya, satu gembala yaitu Kristus ini. Oke. Bapa mengasihi aku dan seterusnya. Biar kuterangkan kau ayat ini, ayat 16 ini, bahwasanya aku juga mempunyai domba-domba lain selain di luar kandang ini. Kandang ini maksudnya orang Israel. Domba lain yang dimaksudkan itu adalah di luar orang Israel juga akan dituntut oleh Yesus. Ngarang bebas. Domba lain itulah aku yang di luar orang Israel. Jadi jangan jadi kau yang pandai-pandaian menafsirkan Kristen. Aduh parah ini. Yang disebut Yesus yang berkata, akulah gembala yang kutanya kau cuma. Perikop ini gembala yang baik. Siapakah gembala yang baik Juma? Yesus. Betul. Dombanya Bani Israel. Sebentar. Domba. Kita gembala adalah Yesus. Domba itu gelar Bani Israel. Bani Yakub, betul. Di luar kandang ini berarti ada dua kandang. Satu kandang kandang X, satu kandang Y. Di luar Israel ada kandang domba lain yang akan bersatu dalam satu kawanan dan satu gembala. Silakan, saya kasihan samamu. Sekarang pertanyaan saya, ketika Yesus dengar. Ketika Yesus ada di bumi di tengah-tengah Israel,
apakah keturunan Ya. Yakub ada di luar Israel, Yerusalem? Misalnya di Amerika. Keturunan Yakub. Apakah ada di luar daripada Yerusalem? Kemungkinan ada. Bisa saja ada, bisa saja kemungkinan. ada. Nah, itulah yang dimaksud Perantau. domba di luar kandang. Itu pendapatmu. Loh, itu fakta. Sekarang kita tetapkan dulu. Yang digelari domba ini siapa? Kenapa kau paksakan pendapatmu juga? Yeremia 50 nomor 17. Yang digelari domba adalah Bani Yakub. Betul. Nah, sekarang Yehezkiel 5 nomor 12, Bani Yakub itu dibuat berserak ke seluruh penjuru mata angin, ke seluruh bangsa-bangsa dia berserak, kemana-mana dia berserak. Ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak berkumpul dalam satu titik, ada sudah terlempar kemana-mana seluruh penjuru bumi, sesuai dengan Yeremia yang saya bacakan tadi, Yeremia 50. Yehezkiel 5 nomor 12. Sepertiga dari kamu, wahai kaum Yakub, akan aku lemparkan ke seluruh penjuru dunia. Itu yang dimaksud. Oke. Ada gini, biar ku terangkan samamu, benar bahwa ada orang Israel yang tersebar, yang terbuang ini, yang entah kemana, yang kaum Israel yang hilang, ada. Memang itu dia. Itulah yang disebut domba. Itulah yang disebut domba. Salah. Domba adalah dia orang yang percaya kepada Kristus, itulah domba. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di mana non Yahudi disebut domba? Coba di mana? Coba tunjukkan kepada saya. Silakan. Silakan dalilnya di luar Israel disebut domba itu di mana? Jadi domba yang dimaksudkan di sini adalah domba dalam satu kandang ini adalah orang Israel yang percaya pada saat itu ada orang Israel yang percaya pada Kristus, itu adalah domba yang di satu kandang ini. Domba yang di luar kandang ini, orang di luar Bani Yakub, Bani Israel yang ngaku-ngaku domba, itulah serigala yang berbulu domba. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Oh. Coba Anda baca yang tadi yang saya katakan, Yeremia 50 nomor 17. Coba Anda baca. Yeremia berapa? Yeremia nomor berapa, Jemaat? Yeremia 50 nomor 17. Jadi bagi serigala tidak ada itu Torah, nggak ada kebenaran bagi serigala. Karena kalau serigala menganggap ada kebenaran di dalam Torah, kata Paulus, sia-sialah kematian Kristusnya. Apa pula kau membenarkan Taurat sementara kau bukan Yahudi? Ada dua kawanan domba, yang satu orang Israel yang percaya Yesus, yang satu lagi adalah orang percaya Yesus yang di luar Israel. Dan ini dikatakan orang yang percaya kepada Yesus ketika bertemu dengan Yesus aja masih disebut anjing. Apalagi yang silakan kamu baca. Silakan. Baca Yeremia 50 dulu. Untuk kalangan orang Israel, ini sebentar aku baca pun ya. Ini untuk kalangan orang Israel itu Injil disebarkan oleh Petrus ya, yang ku tahu Petrus ini. Lagi, udah dibawa lagi Petrus. Untuk non Israel, disitulah dia Paulus yang menyebarkannya ke luar non Israel. Nah, itu betul. Itulah serigala tadi itu yang dinubuatkan. Serigala anak Yakub itu Benyamin. Jadi domba artinya orang beriman yang diinjili oleh Paulus, inilah dari kawanan yang di luar Israel itu, dari dua kawanan domba itu. Oke, silakan Anda baca Yeremia dulu. Saya mau Yeremia berapa Juma? Yeremia 50 nomor 17. 50-nya mananya lagi? 34. 50 nomor 17. 13 ini mengenai Babel. 17. Israel seperti domba yang dicerai-beraikan. Mula-mula Asyur memakan dia, dan akhirnya sekarang Nebukadnezar Raja Babel menggerogoti tulang-tulangnya. Benar. Nah, yang digelari domba di situ siapa? Nah, di dalam ayat ini Israel seperti domba.
Nah, jadi anak Israel, keturunan Yakub itu adalah anak-anak domba. Di luar daripada keturunan Yakub disebut serigala. Makanya ketika Yesus bertemu, sampai dulu, ketika Yesus bertemu dengan orang yang percaya kepadanya dan bukan Bani Yakub, Yesus menyebutnya anjing. Tidak pantas roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada guguk. Apa kata wanita itu? Betul. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, besar imanmu. Berarti antara ibu tadi dengan Yesus sepakat bahwa ibu itu memang anjing, makan sampah yang jatuh dari meja tuannya. Makanya Yesus mengatakan, imanmu besar. Datang Anda mengatakan Anda juga domba, bahaya itu. Yesus meminta agar waspada kepada serigala. Artinya apa itu? Serigala buas yang muncul di tengah-tengah kaumnya, yang berpura-pura supaya dianggap domba. Waspada kepada serigala yang buas, yang datang kepadamu nyamar seperti domba. Berarti ada di luar Yahudi memakai nama Yesus, memakai ajaran Yesus, tetapi dia bukan Bani Israel. Siapa itu? Kristen. Makanya antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen itu bertolak belakang. Kalian hanya menggunakan nama Yesus, tetapi sebenarnya kalian itu serigala. Nih, tak kasih bukti nih secara data nih. Di dalam Kejadian 49 nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai kepada nomor 27, Yakub memanggil ke-12 anak-anaknya. Sini kalian berkumpul sebelum aku mati, kata Yakub. Aku ingin menceritakan tentang karakter kalian satu-satu. Aku ingin bercerita tentang apa yang kalian akan alami di masa yang akan datang. Diterangkan semua satu-satu. Tiba pada masa giliran ya, siapa? Benyamin. Benyamin, kau sini. Iya, apa paman? Kamu kelak laku keturunanmu sama seperti serigala, mengambil, merampas, lalu membagi-bagikan hasil rampasannya kepada orang lain. Nah, Paulus mengaku Benyamin di dalam Filipi 3 nomor 5, aku adalah orang Ibrani, aku adalah keturunan Benyamin. Nah, apa yang dilakukan oleh Paulus? Menggenapi nubuatan Kejadian 49 tadi. Mengambil hukum Taurat, memberikan kepada bangsa lain, tetapi hanya sebagai alat untuk melancarkan aksi mereka, aksi Paulus untuk mengganti hukum Taurat itu. Kau Benyamin, lakumu kelak seperti serigala, merampas milik Yahudi, lalu kau bagi-bagikan kepada orang Roma. Inilah yang terjadi sampai hari ini. Nubuatan itu harus terjadi. Tidak bisa tidak terjadi. Makanya Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Yakub, apa kata Yesus? Waspadalah kepada serigala, 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 serigala. Kenapa Anda bilang waspadalah kepada buaya? Waspadalah kepada biawak. Kenapa harus waspada kepada keturunan Benyamin? Kenapa? Karena keturunan Benyamin memang sudah dinubuatkan akan menyesatkan. Dan satu-satunya tokoh yang kemudian disebut sebagai penyesat oleh orang Yahudi pada zamannya hanya Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Tertulis sampai hari ini masih seperti itu bunyinya. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang di luar agamamu, untuk masuk menjadi pengikut agamamu. Setelah kau jadikan menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi ahli kitab yang kemudian menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang Roma masuk menjadi pengikutnya? Paulus. Menjadi apa pengikutnya? Menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Apa buktinya? Yesus yang tadinya hanya Mesias dilantik menjadi Tuhan. Tadinya ibadah Minggu Sabtu dirubahnya menjadi Minggu. Tadinya satu Tuhan dirubahnya menjadi 3. Tadinya sunat dirubahnya jangan sunat. Semua dirubah. Kenapa? Karena memang pengikut daripada orang Farisi, ahli Taurat yang menyeberangi lautan menjelajahi darat, 2 kali lebih jahat.
Sejahat-jahatnya Yahudi, mereka ini adalah orang yang membangkang kepada firman Tuhan, tapi mereka tidak pernah menjadikan Tuhan itu menjadi manusia. Mereka tidak pernah menjadikan hukum Taurat itu sampah. Mereka tidak pernah menggantikan kemuliaan Tuhan mereka dengan makhluk. Sedangkan mereka yang menjadi pengikut orang Farisi menggantikan kemuliaan Tuhan dengan melantik Kristus sebagai setara, sederajat, bahkan Tuhan itu sendiri. Makanya mereka disebut 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab. Itulah kalian. Jadi kalau orang Kristen masih menganggap ada kebenaran dalam hukum Taurat, sia-sia dong kematian Kristus. Hargai dong Kristus mati untuk kalian, untuk membatalkan hukum itu. Kenapa masih mengharapkan? Kenapa masih di dalam gereja? Kita masih menjalankan 10 hukum. Apaan? Kalau kau masih menggunakan itu, berarti menganggap masih ada kebenaran. Kata Paulus, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Barang siapa yang mengatakan bahwa di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, Galatia 2 nomor 16, Galatia 5 nomor 4, maka dia keluar dari kasih karunia. Bahkan dikatakan oleh Yesus, dia tegaskan nih, sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sementara Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, orang dibenarkan memperoleh hidup kekal, menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga, karena orang itu melakukan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya. Itu saudaraku. Jadi saudara ini tampil di depan kami pengikut Yesus loh, kami pengikut Torah. Yes, bagi orang yang tidak menggunakan akal memang kelihatan cantik, tapi itu cuman tameng saudaraku. Hukum-hukum, prosesi, ritual kemudian yang kamu lakukan di gereja sama sekali bukan firman Tuhan. Itu keinginan Paulus seutuhnya. Nah, inilah sang pembinasa keji yang harus diwaspadai. Inilah serigala yang harus diwaspadai. Sederhana kok itu. Antara Kristen dan Yahudi hari ini di tahun 2025 di bulan Oktober, siapa di antara dua kelompok ini yang berpura-pura menjadi Yahudi? Yahudi atau Kristen? Siapa yang berpura-pura menjadi Yahudi? Yahudi yang asli atau yang bukan Yahudi? Itulah serigalanya. Nah, silakan. Tadi kau bilang cuma bahwa kau mengakui Yesus itu adalah juru selamat benar, tetapi hanya untuk orang Yahudi, kan begitu kawan? Iya, emang. Ya. Oke, mari kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 14 ya. Ini kubacakan. Kami telah melihat, ini 1 Yohanes 4. Ini kan saya lihat di sini Western Leningrad Codex ya, dalam Kodeks Leningrad. Dalam Kodeks Leningrad ini nggak ada cium kakinya, ini pembodohan mereka ini. Untung makanya saya belajar bahasa Ibrani itu supaya saya nggak dibodohi oleh debater Kristen. Di dalam bahasa Ibraninya, ibdu itu ibadahlah, beribadahlah, kepada Yahweh ya. Yir'ah dengan rasa gembira, dengan rasa sukacita, gilu dengan rasa takut, ya, biradah dengan husu, dengan apa sih namanya, dengan gemetar gitu ya. Kok bisa diterjemahkan mencium kakinya, ini luar biasa. Al-Quran dengan jelas, Quran surat Al-Baqarah 79, Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab, kata Quran, dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Coba kalau jemaat disodorkan yang kayak gini pasti percaya. Kalau disodorkan dengan ayat ini tanpa melihat original teksnya pasti percaya. Tapi kalau lihat Ibraninya ternyata nggak ada. Bukan hanya Ibraninya, terjemahan yang lainnya juga nggak ada nih. Ayat Alkitab yang terbuka nggak ada. Nggak ada di sini. Ini cium kakinya dari mana ini? Diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang mana ini? Terjemahan yang benar, layani Tuhan dengan takut dan bersukacitalah, dengan gentar. Dengan takut dan bersukacita. Yang takut itu yang mana nih? Yang ini nih.
Nih teman-teman ya. Ibdu beribadahlah ya. Kepada Yahweh, yir'ah dengan rasa takut, gilu dengan rasa sukacita, ya, bir'adah dengan rasa gemetar. Tuh, nggak ada kata mencium. Kaki dalam bahasa Ibraninya regalim. Baregel. Terima kasih kepada More Safri Saleh. Sudah saya belajar kepada More Safri Saleh 3 tahun. Ada manfaatnya juga ternyata untuk berdebat. Terima kasih More, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan buat asatid, buat guru-guru saya. Ternyata memang ilmu itu mahal. Sudah saya bilang nggak ada satupun Kristen yang mampu mengalahkan saya debat masalah pernikahan Yesus. Ini tema yang sangat ditakuti. Datanya lengkap. Ini saya belum ambil buku loh. Masih online. Bukunya ada. Oke, ternyata sudah jam segini, nggak kerasa nih. Kalau teman-teman disodorkan ayat Mazmur 2:11 tanpa cek and recheck, pasti waduh, berarti Yesus diciumi kakinya karena dia Tuhan. Wah, kalau saya, wah tunggu dulu, saya cek dulu Ibraninya. Ternyata nggak ada. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dalam Al-Quran, bahwa mereka telah merubah-rubah kitabnya mereka. Coba, kalian ini kan zaman teknologi, ini kan zaman orang bisa mencari apa